Kaitannya dengan bansos Kami ulang dan ya. pilihan? Kami mencatat Presiden itu 24 kali membagi-bagi bansos ke sana kemari. Ya. Tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Menurut kami alasannya itu elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat kami. Nah, apakah memang saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos? Itu pertanyaan. Baik. Ini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan, izin ya. Jadi kan perasaan beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya. Perasaan saya, Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik dan presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu nggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Dah, tuh. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Tetapi silakan pertanyaannya beda sama Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, dan dari mana sumber dananya, atau dengan siapa pendonornya atau pendananya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya. Sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang ini sudah terlalu personal ya? Begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa. Iya, baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan. I know. Dan Anda sudah melakukan itu. Karena itu kita menghormati. Ya, oke. Silakan. Saya Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya, ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan Utuh Hasibuan. Terima kasih. Salam. Ada lagi dari 01? Cukup. Silakan pemohon 02. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga agak bingung nih, mau memanggil saudara ahli atau saksi ya, karena dari awal sudah menyatakan berpihak. Tapi baiklah, kami memperhatikan dan menghitung bahwa menjelang atau berdekatan dengan hari pencoblosan bulan Januari, Februari atau masa kampanye, Presiden, orang nomor 1 Republik ini sibuk kesana kemari sampai 24 kali membagi-bagi bansos atau yang disebut sebagai perlinsos atau apapun itu namanya. Dalam pengamatan kami tidak ada masalah kelaparan yang masif, nggak ada bencana sosial, tidak ada bencana alam yang patut mendapat perhatian seorang presiden sehingga sibuk melakukan urusan tersebut.
Bahkan menterinya tidak sesibuk itu yang bertugas untuk urusan sosial. Lalu apa justifikasi profesional seorang presiden, panglima tertinggi, membagi-bagi bansos pada masa kampanye? Kalau menurut kami, dan ini kami masukkan dalam permohonan kami, itulah contoh nyata nepotisme, satu-satunya alasan elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wakil presiden. Nggak ada alasan lain. Bagaimana pandangan saudara? Baik, ada lagi? Silakan Pak Sirah. Makasih Yang Mulia. Ini kawan saya Qodari ini saya terus disebutnya. Ya nggak apa-apalah, namanya kawan. Saya mau tanya pertama, ketika bansos belum digelontorkan dengan masif, survei Prabowo itu masih rendah, Saudara Ali. Tapi ketika Pak Jokowi masif turun ke bawah, bagi-bagi bansos, kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis, dan juga melibatkan aparatur negara. Ya, dalam politik kita mengenal apa yang kita sebut sebagai agensi, kemudian proksi. Kalaupun presiden tidak melakukan secara langsung, dia punya agent untuk melakukan gerakan politik, mengagregasi politik dengan instrumen kekuasaan negara yang ada. Nah, kalau kita lihat hasil survei Carta Politika dari tanggal 26 sampai 31 Oktober, itu kita lihat suara Prabowo itu masih 34,7%. Apa mungkin ya tanpa bansos, kemudian pola kampanye gemoy, joget-joget, kemudian mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara cepat? Apa mungkin? Tadi saksi kita, 2 orang anggota DPR, begitu gamblang memberikan penjelasan di hadapan sidang ini bahwa efek benefit secara elektoral diperoleh dari pembagian bansos. Lalu apa bedanya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden terkait dengan pengaruh dari bansos ini? Coba Saudara Ali jelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Ini Pak Qodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya Yang Mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Iya ya, Pak Qodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya, itu makanya. Ada 7 penanya Pak Qodari. Kalau bisa menggunakan waktu seefektif mungkin. Kalau perlu jam 9 sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Daniel. Mudah-mudahan bisa ini. Silakan. Berat-berat ini pertanyaannya, apalagi dari sahabat saya Refli Harun. Dari Pak Otto, tidak mudah untuk menerima tesis ini bahwa bansos tidak berpengaruh pada pilihan capres. Bagaimana dengan mengapa hal itu bisa berbeda dengan perasaan teman-teman ya, kira-kira begitu ya? Ya karena teman-teman tadi perasaan, ya mungkin saya nggak menyebut imajinasi ya, perasaan lah. Sementara ini temuan. Yang kedua ini mungkin orang per orang, sementara ini kan sistematis dari sampel yang ditarik dengan metode ilmiah sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalaupun misalnya pakai terminologi perasaan, itu terminologi perasaan teman-teman pemohon, sementara temuan ini adalah perasaan rakyat Indonesia. Barangkali itu singkatnya. Kemudian yang kedua, bisakah jelaskan soal Sumbar dan Aceh, apa faktornya? Untuk objektifnya harus diadakan riset tersendiri di masing-masing provinsi itu, karena sekali lagi yang kita punyai pada hari ini dan saya kutip pada hari ini adalah data riset nasional. Itu gabungan dari responden di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan seterusnya. Jadi ini gabungan faktor nasional. Nah pasti ada faktor-faktor yang
khas atau bahkan mungkin urutannya berbeda atau variabelnya berbeda antar provinsi. Itu jawabannya. Kemudian Pak Rifai, hubungan kemenangan PDIP dengan bansos. Saya punya pertanyaan sejenis untuk PDIP, untuk partai politik, pilihan partai politik, tetapi karena ini temanya soal capres, jadi saya tidak membawa datanya dan tidak sepenuhnya hafal juga. Tapi yang saya ingat itu sebetulnya kembali kepada variabel-variabel yang biasa ditemukan pada pilihan partai, misalnya faktor ketertarikan kepada tokoh, suka dengan tokohnya, kemudian kebiasaan, kemudian kadernya atau calegnya bagus, dan variabel-variabel lainnya, kurang lebih begitu. Nah, biasanya partai yang paling lengkap daya tariknya punya tokoh, punya caleg yang bagus, yang kuat, kemudian faktor sudah lama, jadi udah jadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut, itu akan lebih unggul. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh majelis hakim. Kemudian 03, ini topiknya di luar tema yang dimintakan oleh 02, oleh advokat 02 kepada saya, karena itu saya skip. Kemudian Bang Sira Prayuna, bansos tidak punya data untuk mengetahui. Saya pertama majelis ya, tema dari presentasinya adalah hubungan bantuan sosial dengan elektabilitas, kan? Itu yang kami tanyakan tadi. Jadi sangat berhubungan dengan apa yang saudara paparkan. Kaitannya dengan bansos? Kami ulang. Dan pilihan? Kami mencatat presiden itu 24 kali membagi-bagi bansos ke sana kemari. Ya. Tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Menurut kami alasannya itu elektoral, untuk mendukung anaknya menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat kami. Nah, apakah memang saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos? Itu pertanyaan. Baik. Ini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan, izin ya. Jadi kan perasaan beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya. Perasaan saya, Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik dan presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu nggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Tuh. Kemudian untuk Bang Sira, masih pada masa-masa terakhir. Saya tidak berani mengatakan ini karena saya tidak meriset, jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau soal perasaan, saya jawab perasaan. Tetapi saya merasa lagi ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya perlinsos ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara perlinsos secara menyeluruh. Ya, kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu. Saya hakul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari, Februari, Maret, termasuk juga ke belakang. Karena kalau enggak listrik kita gelap dari Januari sampai September. Saya berasumsi bahwa BBM itu subsidinya diberikan dari Januari terus sampai, karena kalau enggak mobil kita mogok semua. Izin yang mulia. Diizinkan dari kosong. Silakan. Jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah ada lonjakan bansos 2003 ke 2024, 2023 ke 2004 dari 23 triliun ke 54 triliun lebih, dengan alasannya adalah El Nino. Padahal kita tahu bahwa El Nino itu menurut data statistik BMKG sudah selesai di bulan November. Nah, lalu pertanyaan saya tadi adalah apakah kemudian yang menjustifikasi pemberian bansos yang begitu besar tanpa ada maksud untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu Pilpres kali ini. Dan ini terkonfirmasi tadi ketika mendengar jawaban dari teman-teman DPR bahwa mereka punya benefit secara elektoral terhadap penerimaan bansos masyarakat
tingkat suara mereka mendapat keterpilihan mereka menjadi rujut gitu loh. Baik, cukup ya. Ya. Silakan Pak Kodari. Baik, izin saya bisa buka sebentar ya catatan saya mengenai kenaikan dana bansos, karena tapi kalau ini nggak ketemu saya lepas saja biar teman-teman DPR yang menjawabnya ya, karena buat saya kan pertanyaan kepada saya lebih kepada soal apakah ini berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu, bukan soal jumlahnya atau kenaikannya atau apa alasan kenaikannya. Mohon maaf nggak ketemu, jadi saya nggak bisa menjawab, biar nanti mungkin besok dengan Menteri Sosial atau Menteri Keuangan. Tapi yang saya bisa respon di sini kepada Abang Da adalah soal survei Carta Politika. Mungkin catatan bahwa survei Carta Politika yang dikutip tadi pada Oktober itu seingat saya berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain termasuk di kami. Jadi kalau di kami di Indobarometer surveinya Prabowo Gibran sudah nomor 1, dan kalau di Carta itu Prabowo Gibran nomor 2, nomor 1-nya adalah kalau nggak salah Ganjar Mahfud. Itu yang saya bisa tambahkan. Kemudian untuk Pileg, saya fokus kepada riset mengenai Pilpres ya, walaupun saya agak ingat-ingat juga risetnya dari Prof. Burhan Muhtadi. Ini sekalian menjawab Pak Arsul ya, Pak Saldi Isra, soal pengaruh money politics di dalam Pileg itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 10% kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tentu harus dikoreksi, saya mohon maaf kalau salah kutip. Jadi ini cerita mengenai Pileg, caleg, bukan bicara mengenai Pilpres. Kalau Pilpres datanya yang saya sebutkan tadi. Dan riset yang lebih rigid misalnya seperti yang dilakukan oleh Prof. Burhan rasanya belum pernah saya temukan. Kemudian dari KPU ya, KPU. Apa alasan atau faktor paling utama 2024? Tergantung lembaga yang ditanya. Kalau Indobarometer yang ditanya dengan riset yang ada tadi tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya. Itu ya Pak Hasim ya. Kemudian dari Pak Arsul, pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau yang survei Indobarometer itu terbuka yang mulia, jadi bukan kami yang konstruksi, itu jawaban responden dari masyarakat yang kemudian dikompilasi. Kalau yang indikator, karena bukan saya melakukan, saya tidak berani konfirmasi, tetapi dari bentuk pertanyaannya yang dicantumkan di tabel, dugaan saya adalah pertanyaan terbuka juga, sama. Jadi pertanyaan terbuka, jadi bukan yang dikonstruksi oleh peneliti. Kemudian dari Prof. Saldi yang pertama sudah saya jawab tadi. Kemudian oh ya, soal perlinsos begini. Perlinsos ini sebetulnya saya kira ada dua macam ya. Pertama, orang merasa entitled, tapi sebetulnya ada juga yang kedua, orang sebetulnya bahkan tidak menyadari bahwa dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira kalau kita bicara BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka tuh sebetulnya dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau yang dapat beasiswa pendidikan, kemudian jaminan kesehatan, itu mungkin mereka merasa, walaupun seperti teman saya tadi, dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih 02 ya. Soal kontribusi mengenai wakil presiden ini, kalau di risetnya Kompas itu dinyatakan ada ya. Jadi dia mengatakan bansos tidak ada tetapi peran wakil ada. Nah, kalau saya melihat bahwa paslon 02 itu untuk kalangan pemilih muda misalnya, itu proporsinya tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Jadi anak muda itu jumlah yang memilih 02 lebih banyak. Dan hemat saya dengan metode cross tabulation kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, yang mulia, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting, karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya.
Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab itu. Iya, saya jawab aja 1 kali. Silakan kalau bisa. Iya, saya jawab 1 kali. Ya, Ya, 1 kasih. kali ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk keterangannya Pak Kodari, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahkamah. Baik, supaya tidak ada utang tadi Pak Oto mau bicara apa ya? Singkat-singkat saja, Prof. Begini Yang Mulia, bahwa persidangan sudah berjalan sedemikian rupa, bukti-bukti sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Kita tahu bahwa perkara ini kan mengenai tentang persilihan suara hasil pemilu. Nah, di dalam permohonan, sehingga kami ingin menanyakan melalui majelis kepada para pemohon ini, berdasarkan perhitungan dari pemohon sebenarnya berapa sih sebenarnya suara yang mereka peroleh, dan berapa yang benar menurut mereka suara yang perhitungan mereka berdasarkan yang dihitung dengan KPU itu sendiri. KPU kan sudah menghitung berapa suara, menurut mereka yang benar berapa sebenarnya gitu, supaya kita bisa tahu. Terima kasih Yang Mulia. Bisa direspon pihak pemohon 1? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau menyimak dengan seksama permohonan kami, yang kami persoalkan bukan selisih perhitungan suara. Jadi kami tidak mengklaim yang benar menurut pemohon berapa. Jadi bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas Yang Mulia. Mungkin maksudnya Pak Oto barangkali dalam perkembangan beberapa hari sidang ini sudah mendapatkan himpunan-himpunan suara yang himpunan suaranya fals Yang Mulia. Jadi kami Falas. tidak mensoal soal tetap intinya tetap pada permohonannya. betul Yang Mulia. Jadi di permohonan kami petitum juga jelas, permohonan kami intinya adalah mendiskualifikasi Sudah, pasangan. cukup. Ya, ya. Terima kasih Pak Heru. Dari pemohon 2 ada yang direspon? Ya, Silakan. saya kira kami tetap pada permohonan yang sudah kami Tetap ya. sampaikan. Ya, Mulia. Terima kasih. Itu Pak Oto. Terima kasih Yang Mulia. Baik,